usah pakai laptop kok. Nggak usah. Atau Gita yang pakai laptop ya? Kita inget gak ya tadi ngomong apa? Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast kita kali ini. Balik lagi nih sama aku Gita. Yeay, seneng banget bisa nyapa kalian lagi. Nah, di episode kali ini kita akan bahas topik yang tentunya relate ya mungkin sama kita dan juga pastinya seru. Nah, kali ini kita bahasnya nggak sendiri ya guys. Kita kedatangan teman-teman mahasiswi dari Psikologi UIN Sunan Kalijaga. Nah, halo Hafiza dan Zidani. Boleh dong sapa penontonnya? Hah? Lah, sapa kocak. Halo, aku Zidani Nur Aisyah, biasa dipanggil Zizu. Halo, aku Hafiza Kobueskia, biasa dipanggil Pija. Oke, halo Zizu dan Pija, apa kabar nih? Halo Gita, Baik. alhamdulillah baik. Oke, nah untuk kesibukan dari Zizu dan Pija akhir-akhir ini apa aja sih? Mungkin boleh di-sharing ke teman-teman pendengar. Oke, dari aku dulu ya. Kalau aku mungkin lagi sibuk berasrama karena kebetulan tidak kos ya saya ini. Terus juga lagi sibuk mengembangkan skill-skill lewat UKM gitu sih. Oke, kalau Zizu sendiri gimana? Asik banget ya Pija ya. Kalau aku kurang lebih sama sih ya kayak Pija ya. Di semester 3 ini juga ada peningkatan tugas ya tentunya ya. Wow, bener. Ada harus adaptasi dengan tugas-tugas yang lebih banyak dari semester sebelumnya, dan juga lagi aktif sama salah satu UKM, dan juga aku lagi ngembangin suatu platform edukasi. Oke, wah padat banget ya kegiatan kalian. Gimana sih cara ngimbangin antara belajar, kegiatan-kegiatan UKM, terus juga ada kegiatan-kegiatan di luar kampus juga kan tadi. Nah, apalagi sekarang udah masuk semester 3 pasti tugasnya juga jauh lebih banyak ya, teman-teman juga pasti relate banget. Nah, gimana sih cara kalian kemudian menjalani semua proses itu? Oke, kunci yang mendukung proses-proses belajar semua itu percaya diri menurut aku. Aku setuju banget sih. Aku kurang lebih sama. Ketika kita ada self awareness-nya baik, tahu potensi kita bakal lebih percaya diri mau dimanapun kita berada dengan potensi yang kita punya gitu sih. Oke, tadi kan sempat disinggung ya tentang percaya diri. Nah, ngomong-ngomong tentang percaya diri sendiri ini, apa sih percaya diri itu menurut pandangan kalian masing-masing? Oke, menurut aku ya, dari jurnal yang aku baca, percaya diri itu kayak misalnya kita punya kemampuan dan yakin sama yang kita punya, terus juga kita punya pandangan positif sama diri kita sendiri dan orang-orang sekitar kita. Nah, dari situ kita jadi yakin untuk berinteraksi sosial dan juga merasa yakin dengan diri sendiri untuk beradaptasi dengan sesama. Oh iya, terus apa dong kira-kira yang menggambarkan seseorang itu punya percaya diri? Mungkin boleh kali ya dijabarkan ciri-cirinya. Oke, jadi orang bisa dikatakan percaya diri itu kalau dia memiliki pandangan yang positif tentang dirinya, optimis, bertanggung jawab, terus mereka juga bisa mengambil tindakan atas keperluannya sendiri, kepentingannya sendiri gitu. Nah, oke, tadi kan kita udah berbicara tentang proses pembentukan percaya diri nih. Nah, kira-kira pasti kan ada ya faktor yang mempengaruhi pembentukan kepercayaan diri tersebut. Boleh kali ya dijelaskan lebih lanjut tentang faktor-faktor tersebut? Oke, menurut yang aku baca dari Harlow kalau nggak salah ya teman-teman, ada 4 faktor yang bisa bikin kita percaya diri. Yang pertama itu dari pola asuh. Kalau misalnya didikan orang tua kita baik dan mendorong kita untuk percaya diri, dipastikan oke sih, ataupun lingkungan-lingkungan sekitarnya. Terus juga ada kematangan diri. Jadi kematangan usianya itu bukan berarti yang paling tua, yang paling percaya diri, enggak. Tapi kayak ketika dia punya self control yang baik di usianya, itu juga udah keren banget buat percaya diri. Terus ada lingkungan. Sama yang terakhir ada penampilan fisik sih. Kalau kita rapi biasanya kan kita lebih percaya diri nggak sih depan umum. Kalau dari yang aku baca, faktor pengaruh kepercayaan diri itu ada pendidikan, pengalaman, dan juga harga diri. Kenapa itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri? Karena yang pertama, pengalaman. Habisnya pernah jadi MC kan ya? Cukup pernah, cukup sering. Oke, kalau misalnya kamu disuruh diminta jadi MC di lain kesempatan, kamu mau coba lagi nggak? Boleh sih, mau, soalnya karena punya pengalaman-pengalaman itu tadi, jadi ngerasa oh kayaknya aku cukup mampu deh, cukup banyak belajar, jadi aku mau sih. Nah, itu tadi contoh kenapa pengalaman bisa mempengaruhi rasa kepercayaan diri. Kemudian ada pendidikan. Pendidikan di sini bukan hanya dalam konteks akademik, tapi juga dalam hal sehari-hari. Misalnya aja kita latihan motor. Sebelum kita bisa berani untuk action belajar motor, kita harus punya bekal dulu nih. Gimana sih motor itu, bagian-bagiannya, fungsi-fungsinya, baru kita bisa percaya diri buat bisa
ambil aksi kayak gitu. Dan juga harga diri. Jadi harga diri, gimana kita memandang diri kita, gimana konsep diri kita itu sangat mempengaruhi kepercayaan diri. Oke, ternyata baik juga ya faktor-faktor yang membentuk kepercayaan diri itu. Nah, sekarang kita hubungkan sama konteks belajar nih. Menurut kalian sendiri seberapa penting sih kepercayaan diri itu dalam mempengaruhi proses belajar seseorang? Oke, kalau bahas kepercayaan diri kita juga nyerempet ke efikasi diri ya. Jadi efikasi diri itu gimana kita punya kemampuan dan kepercayaan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu kayak gitu. Jadi hubungannya sama ketahanan. Nah, jadi orang yang memiliki efikasi diri yang baik itu otomatis resiliensi mereka juga baik. Nah, mungkin Bibija bisa jelasin tentang resiliensi. Jadi sependek pengetahuanku aja ya, kalau nggak salah resiliensi itu ketika kita merasa down, kita tuh punya space, tempat yang nantinya kita bisa bangkit, pulih kembali. Nah, biasanya mahasiswa yang seperti itu tuh bakal lebih aktif di kelas, juga pantang menyerah pastinya. Terus mereka jadi punya skill, potensi-potensi yang menunjang kesuksesan mereka. Dan juga mereka bakal lebih tenang sih dalam menghadapi berbagai macam masalah gitu. Jadi karena itu kenapa resiliensi itu memiliki korelasi positif terhadap proses belajar gitu. Nah, bener banget Zizu. Nah, sekarang gimana sih cara yang paling efektif untuk meningkatin kepercayaan diri? Apalagi kalau kita tuh sering ngerasa insecure. Pasti kita pun pernah ya merasa insecure nggak sih? Dan teman-teman juga nih. Iya, kita nggak bisa menghindari perasaan itu sih sebenarnya. Cuma kita tetap harus mengarahkan perasaan itu dengan cara yang baik gitu. Caranya gimana? Yang pertama adalah memperbaiki konsep diri. Jadi lagi-lagi aku tegesin kalau konsep diri, cara kita memandang diri kita sendiri itu tuh sangat penting. Apakah kita berharga atau sebaliknya? Kalau kita misalnya merasa rendah diri, otomatis kepercayaan diri kita juga akan rendah. Ketika kita menganggap diri kita berharga, kita memiliki potensi yang baik, kita akan memiliki kepercayaan diri yang baik juga. Oke, aku izin tambahin deh. Oke, boleh, Jadi boleh. kalau misalnya menurutku ya, selain dari konsep diri juga, latihan skill untuk berinteraksi sosial juga penting sih. Karena dari sana kita tuh punya peluang-peluang untuk belajar di proses pembelajaran kita lebih baik. Jadi kayak gimana kita dapat kesempatan buat lebih terbuka dan dapat pelajaran-pelajaran dari orang-orang di sekitar kita, sehingga nantinya kita bisa percaya diri di lingkungan sosial. Sama yang terakhir mungkin jangan lupa kita tuh suka banget kalau udah ngerasa puas sama sesuatu, kadang kita jadi stuck. Nah itu tuh kita jadi kayak nggak ada deh rasa untuk mengupgrade diri kita. Padahal upgrade diri itu menurutku penting banget sih, biar potensi kita makin banyak dan juga lebih baik. Gitu. Wah, bagus-bagus banget ya tips-tips dari kakak-kakak ini. Wah, makin seru obrolannya. Gimana kalau biar nggak makin serius, kita main games dulu nih. Games apa tuh? Kita bakal Apa ya? main red flag dan green flag. Wow, apa Oke. itu? Red flag, green flag nih. Oke, jadi nanti aku akan ngasih pernyataan seputar kepercayaan diri. Nah, nanti kalian tinggal ngangkat kertas sesuai dengan warnanya. Green flag kalau kalian setuju dengan pernyataannya, dan red flag kalau kalian tidak setuju. Oke, seru banget. Oke, buat teman-teman juga wajib banget ya ikutan main supaya ngerasain nih serunya bermain bersama kita. Oke, siap ya semuanya? Nanti kalau Siap. dihitungin ya lagi Oke, boleh dong. Nah, mulai dari pernyataan yang pertama. Harus punya teman ketika mau coba hal-hal yang baru. Misalnya kayak kita ketika ingin ikut UKM, tapi kayak kita nunggu teman, terus jadi kalau teman gak jadi, kita juga jadi gak jadi juga. Terus menurut kalian red flag or green flag? Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Red flag. Red flag! Red flag, Kak. Iya, red flag. Wah, red flag semua nih bertiga. Iya. Kos bisa kali jelasin kok kita red flag. Kenapa ya kalau kita ngikutin orang terus kayak kita nggak bisa maju nggak sih? Jadi ya menurut aku ya harus punya pendirian sendiri sih. Betul Bener banget, banget. Oke, lanjut nih kita ke pernyataan yang selanjutnya. Berani tampil beda dan jadi diri sendiri. Oke. Green flag atau red flag? Oke, 1, 2, 3. Red Green flag. Kok green flag Green sih? flag dong. Kenapa? Ya kita kan harus tampil beda ya teman-teman, harus jadi diri sendiri, berani tampil beda dari yang lain. Mau lah. Ini kenapa 2? Ya, Kalau kok dua sih? menurut aku karena berani tampil beda itu keren, percaya diri itu keren. Tapi kita harus diimbangi juga dengan norma dan peraturan yang ada. Iya benar sih ya, benar ya teman-teman. Berarti harus ngeimbangin, harus sesuai situasi dan kondisi juga.
Oke, sekarang kita ke pernyataan yang terakhir nih teman-teman. Pertanyaan kali Kak. Pernyataan dong. Iya. Oh iya maaf Gimana ya. sih ya, kocak lu. Pertanyaan. Pernyataan. Pertanyaan apa pernyataan? Ya yang mau yang isi. Ya udah ulangin deh kita. Jadi kita ke pernyataan yang terakhir. Berani nyobain hal baru meski ada resiko. Green flag or red flag? Oke, 1, 2, 3. Green flag. Kenapa nih? Kenapa? Aduh, Kak Pija deh. Kenapa deh milih green flag? Green flag ya. Karena kalau kita berani nyobain sesuatu tuh, kita kan berarti harusnya nggak takut gagal dong. Karena kita pastinya nggak tahu di mana pintu apa yang bisa bikin kita sukses. Kalau kita tiba-tiba berhenti aja, kita ya udah nggak akan ngelihat masa depan kita sukses apa enggak sih. Bener-bener gitu. Ya, kita udah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Makasih ya buat Kak Pija dan Kak Zizu udah mau nemenin kita ngobrol-ngobrol bareng. Kurang nggak sih? Iya, bisa 2 jam nggak? Aduh, Atau 1 episode? aduh, maaf Atau ya. satu Satu drama? bulan. Aduh, Ah, Belum ada 1 bulan. Geprek. nah tapi teman-teman jangan sedih ya karena kita nanti akan membuka forum diskusi di Gedung Visum 110B. Jadi Wah. buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan seputar percaya diri atau yang lainnya, teman-teman bisa datang aja ke forum diskusi kita dan tentunya nanti akan pertanyaan-pertanyaan kalian akan dijawab oleh kakak-kakak narasumber kita ini. Ya, sebisanya. Iya. Iya. Kalau ikut ya? Oh Iya. boleh, boleh. Saya ikut memandu ya, ikut membantu juga. Oke, Oke. kalau gitu selesai sudah acara kita hari ini teman-teman. Makasih ya sekali lagi. Sama-sama. Makasih juga, makasih terima juga. kasih Kak kita udah diberi kesempatan. Iya. Oke kalau gitu, dadah semuanya. Terima kasih sudah menonton. Dah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana.